Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Hayati dengan NPM 2021020059 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam, yaitu dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Materi yang pertama yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran ini berkedudukan sebagai sumber pertama dan paling utama dalam hukum Islam. Yang kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang ada di dalamnya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat ini dapat diperoleh dari jika manusia tersebut melandaskan pada perilaku hidup mereka kepada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada jumlah ayatnya lebih dari 30 kali ditemukan perintah untuk mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan dalam Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran ini secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'i al-wujud, yang maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan untuk mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, dijaminan keaslian Al-Quran mendapatkan intervensi langsung dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global, yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian pun Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, sebuah perbuatan maupun dalam bentuk takrir yang berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah ini sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan dalam ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul ini sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13 yang berarti hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya akan memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran ini sering menetapkan beriman kepada Allah dan kepada Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkannya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Najm ayat 3 yang berarti dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Yang selanjutnya yaitu akal dan proyeksi ijtihad.
Pertama, tentang pengertian akal. Akal ini menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, di mana otak adalah organ tubuh yaitu akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan yang mengenai suatu masalah yang dipikirkan, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal ini bertugas untuk menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan untuk menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua, yaitu akal bertugas untuk memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang pun ada doktrin agama yang temporer atau madaniyah dan doktrin agama yang selalu kontemporer, yaitu yang makiyah. Terkait hal ini, akal ini bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Yang selanjutnya yaitu akal dan proyeksi ijtihad, yang pengertian dari proyeksi ijtihad. Ijtihad ini menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh, di mana sedangkan pengertian dari segi istilah, ijtihad ini adalah berusaha untuk menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran ataupun hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni, serta yang berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad ini tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuannya. Hukumnya ini dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dengan memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang satu menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang memengaruhi hukum. Ijtihad ini menjadi sumber hukum Islam yang ketiga, boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu shorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain sebagainya. Ijtihad ini pula diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah untuk menetapkan suatu hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapannya, hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.